Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan materi presentasi yaitu belajar, yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Marcella Indah Pawestri dengan NPM 125, dan saya sendiri Insan Carwita dengan NPM 133, Elsa Yudhistari dengan NPM 136, Nadia Luciana dengan NPM 144, dan yang terakhir Yoga Ventiluksi dengan NPM 152. Pokok-pokok pembahasannya akan dibahas oleh kelompok kami adalah yang pertama, inteligensi, yang kedua, gaya belajar, yang ketiga, prinsip belajar, yang keempat, komponen belajar, yang kelima, karakteristik belajar siswa, yang keenam, tipe belajar siswa, yang ketujuh, kombinasi belajar siswa, dan yang terakhir atau yang kedelapan, motivasi belajar. Baiklah, kita akan masuk kepada materi yang pertama, yaitu oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang inteligensi dan gaya belajar. Inteligensi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu teligere, yang berarti mengorganisasikan, menghubungkan, atau menyatukan satu dengan yang lain. Banyak tokoh yang mendeskripsikan inteligensi sebagai kemampuan individu memecahkan masalah atau problem solving. Dan ada juga pakar yang mendeskripsikan inteligensi sebagai kemampuan beradaptasi dan belajar dari pengalaman sehari-hari. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa inteligensi ialah kemampuan individu dalam mendayagunakan potensi yang ada pada dirinya sebagai upaya memecahkan suatu permasalahan untuk beradaptasi pada lingkungannya. Nah, menurut teori Binet dalam Sun Mandi Subyabrata tahun 2004 133, sifat hakikat inteligensi ada 3 macam, yaitu 1. Kecenderungan untuk menetapkan dan mempertahankan tujuan tertentu. Seperti makin cerdas seseorang akan makin cakaplah dia membuat tujuan sendiri, tidak menunggu perintah saja. Semakin cerdas seseorang maka semakin tetap dia pada satu tujuannya. Yang kedua, kemampuan untuk mengadakan penyesuaian dengan maksud mencapai tujuan. Jadi, makin cerdas seseorang, dia akan makin dapat menyesuaikan cara-cara menghadapi sesuatu dengan semestinya dan makin dapat bersikap kritis. Yang ketiga, kemampuan untuk otokritik, yaitu kemampuan untuk mengkritik diri sendiri, seperti kemampuan belajar dari kesalahan yang telah dibuatnya. Makin cerdas seseorang, makin dapat dia belajar dari kesalahannya. Kesalahannya yang telah dia buatnya tidak akan mudah dia ulangi lagi. Pesan yang kedua yaitu gaya belajar. Gaya belajar adalah cara di mana anak-anak menerima informasi baru dan proses yang akan mereka gunakan untuk belajar. Sebagian anak menerima informasi lebih baik dengan cara visual. Gaya belajar atau learning style adalah suatu karakteristik kognitif, efektif, dan perilaku psikomotoris sebagai indikator yang bertindak secara relatif stabil untuk pembelajar merasa saling berhubung dengan bereaksi terhadap lingkungan belajar. Terdapat macam-macam gaya belajar sebagai berikut. 1. Gaya belajar menurut Dave Meire dalam bukunya The Accelerated Learning, yaitu A. Belajar somatis. Berasal dari bahasa Yunani berarti tubuh soma atau seperti dalam psikomatis. Jadi, belajar somatis berarti belajar dengan indera praba, kinetis, praktis melibatkan fisik dan menggunakan serta menggerakkan tubuh sewaktu belajar. B. Belajar auditori, yaitu auditori adalah cara belajar yang merupakan standar bagi masyarakat sejak adanya manusia. Telinga harus menerus menangkap dan menyimpan informasi auditori, bahkan tanpa disadari, seorang mampu membuat beberapa area penting di dalam otak menjadi aktif. C. Belajar visual.
Ketajaman visual, meskipun lebih menonjol pada sebagian orang, sangat kuat dalam diri setiap orang karena di dalam otak terdapat lebih banyak perangkat untuk memproses informasi visual dari semua indera yang lain. D. Belajar intelektual. Kata intelektual menunjukkan apa yang dilakukan pembelajar dalam pikiran mereka secara internal ketika mereka menggunakan kecerdasan untuk merenung suatu pengalaman dan menciptakan hubungan. Yang kedua, gaya belajar menurut Debdikasana antara lain adalah A. Bermain dengan kata. Ini bisa kita mulai dengan mengajak seorang teman yang senang bermain dengan bahasa seperti bercerita, membaca, serta menulis. Yang kedua, belajar dengan pertanyaan. Bagi sebagian orang, belajar makin efektif dan bermanfaat bila itu dilakukan dengan cara bermain dengan pertanyaan. Misal, kita memancing keinginan tahuan dengan berbagai pertanyaan. Setiap kali muncul jawaban, kita akan menjadi aktif dan bertanya sehingga mendapatkan hasil yang dapat kita simpulkan. C. Yaitu bermain dengan gambar. Orang lebih suka dengan membuat gambar. Itu tergantung, sebagian orang bisa juga suka dengan belajar dengan membuat gambar seperti merancang, melihat gambar, slide, video, atau film. Bermain dengan musik, detak irama, nyanyian, dan mungkin memainkan salah satu instrumen musik atau selalu mendengarkan musik. Ada banyak orang yang mengingat beragam informasi dengan cara mengingat notasi atau melodi musik. Ini yang disebut sebagai ritme hidup. Mereka berusaha mendapatkan informasi terbaru mengenai beragam hal yang mengingat musik atau notasi yang kemudian bisa membuat mereka untuk mencari informasi yang berkaitan dengan itu. Misal, mendengarkan musik jazz, lalu tergelitik untuk membuat lagu itu. E. Bermain dengan bergerak. Gerak manusia menyentuh sambil berbicara dan menggunakan tubuh untuk mengekspresikan gagasan adalah salah satu cara belajar yang menyenangkan. Mereka yang biasanya memahami atau menyerap informasi dengan cara ini adalah kalangan penari atau olahragawan. F. Bermain dengan bersosialisasi dan membaur dengan orang lain adalah cara terbaik mendapatkan informasi dan belajar secara cepat. Dengan berkumpul, kita bisa mudah memahami informasi, mudah menyerap informasi, dan mudah menerima informasi dari orang akibat. G. Bermain dengan kesendirian. Ada sebagian orang yang gemar melakukan segala sesuatunya, termasuk belajar dengan menyepi. Untuk mereka yang seperti ini, biasanya suka tempat yang tenang, ruang yang terjaga, privasinya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip belajar yang dikemukakan oleh Rodwell AB 1961. Prinsip yang pertama yaitu prinsip kesiapan, di mana kesiapan siswa mengenai kondisinya pada saat proses belajar. Yang kedua yaitu prinsip motivasi. Jadi, tujuan dalam belajar diperlukan untuk suatu proses yang terarah. Prinsip yang ketiga yaitu persepsi. Jadi setiap individu memahami situasi dengan caranya sendiri yang pasti berbeda dengan orang lain. Yang keempat yaitu prinsip tujuan, yaitu sasaran khusus yang hendak dicapai oleh individu. Yang kelima yaitu prinsip perbedaan individual. Dalam proses pengajaran, kita harus memperhatikan perbedaan di dalam kelas agar dapat memudahkan pencapaian tujuan belajarnya. Yang keenam yaitu prinsip transfer dan retensi, di mana transfer merupakan proses siswa dalam mempelajari dan menerapkan pelajaran. Sedangkan retensi merupakan kemampuan siswa dalam menggunakan hasil belajar tersebut. Yang ketujuh yaitu prinsip belajar kognitif. Jadi belajar kognitif melibatkan proses pengenalan dan penemuan yang dimana akan membentuk perilaku baru seperti berpikir, bernalar, menilai, dan berimajinasi. Yang kedelapan yaitu prinsip belajar afektif, yaitu belajar afektif mencakup nilai emosi, dorongan, minat, dan sifat peserta didik. Yang kesembilan yaitu prinsip belajar evaluasi.
Jadi pelaksanaan latihan evaluasi memungkinkan siswa untuk menguji kemajuan dalam pencapaian tujuan. Yang terakhir yaitu prinsip belajar psikomotor. Aspek belajar psikomotor mengandung aspek mental dan fisik. Secara umum, prinsip belajar berkaitan dengan perhatian dan motivasi, keaktifan siswa, keterlibatan langsung, pengulangan belajar, sifat merangsang dan menantang dari materi-materi yang dipelajari, kemudian pemberian umpan balik dan penguatan materi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai komponen belajar. Di sini komponen belajar terdapat 5, yaitu pertama tujuan, kedua materi, ketiga media, keempat metode, dan juga kelima evaluasi. Komponen belajar yang pertama yaitu tujuan. Tujuan yaitu adalah target yang harus dicapai setelah melakukan proses belajar dan ataupun pembelajaran. Tujuan ini ada 2, yaitu tujuan umum dan juga tujuan khusus. Tujuan umum di sini adalah salah satu tujuan yang disusun dan dirumuskan oleh tim pengembang kurikulum pusat. Tujuan umum ini bersifatnya menyeluruh, artinya hal yang ingin dicapai tidak dijabarkan secara spesifik. Contohnya dari tujuan umum ini adalah indikator-indikator yang terdapat dalam kurikulum seperti menirukan kembali 4-5 urutan kata, mulai mengerti perintah sederhana, meniru garis vertikal dan horizontal, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tujuan khusus. Tujuan khusus ini adalah penjabaran dari tujuan pembelajaran umum. Tujuan ini bukan merupakan tujuan yang disusun dan dikembangkan oleh pengembang kurikulum pusat, namun diserahkan kepada guru. Hal ini dimaksudkan agar tujuan umum yang sudah dibuat itu dapat lebih dispesifikasikan sehingga mudah diukur tingkat ketercapaiannya. Guru juga harus mengutamakan ketercapaian tujuan khusus dalam proses belajar dan pembelajaran. Selanjutnya yaitu tentang pembahasan kedua yaitu materi. Materi merupakan salah satu komponen dalam belajar dan pembelajaran. Materi juga merupakan salah satu faktor penentu keterlibatan siswa. Menurut Rosana Hutari, berpendapat bahwa materi adalah bahan ajar berupa prinsip, konsep, dan fakta yang akan disampaikan kepada peserta didik yang diorganisasikan secara sistematis agar mudah dipahami oleh peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan materi pembelajaran bagi siswa adalah yaitu materi pembelajarannya harus sesuai dan menunjang tercapai tujuan. Kemudian menetapkan materi harus sesuai dengan urutan tujuan. Urutan materi hendaknya memperhatikan kesinambungan dan sebagainya. Pembahasan ketiga yaitu menetapkan materi harus sesuai dengan urutan tujuan. Urutan materi hendaknya memperhatikan kesinambungan dan sebagainya. Pembahasan ketiga yaitu media. Komponen selanjutnya yang terdapat dalam belajar dan pembelajaran adalah media. Media adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan belajar secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu metode. Komponen belajar selanjutnya yaitu metode. Metode belajar merupakan cara atau strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan belajar. Metode yang variatif akan membuat proses belajar lebih menarik dan memicu semangat untuk melaksanakan proses belajar dan pembelajaran. Ada beberapa metode belajar, yaitu pertama yaitu metode bermain, di mana metode pembelajaran ini dilakukan dengan cara bermain, di mana bermain tersebut telah direncanakan oleh guru sesuai dengan proses pembelajaran. Yang kedua yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah suatu metode di mana guru menggunakan atau memberi pertanyaan kepada murid dan murid menjawab atau sebaliknya. Yang ketiga yaitu metode diskusi.
Metode diskusi yaitu penyampaian bahan ajar yang melibatkan peserta didik untuk membicarakan dan menemukan alternatif pemecahan suatu topik bahasan yang bersifat problematis. Yang keempat yaitu metode bercerita. Metode cerita ini adalah metode dalam proses belajar mengajar di mana seseorang guru menyampaikan cerita secara lisan kepada sejumlah murid yang pada umumnya bersifat pasif. Dan juga sebagainya. Dan terakhir yaitu kita akan membahas tentang evaluasi. Komponen belajar salah satunya yaitu evaluasi. Evaluasi ini berkaitan dengan upaya memberikan penilaian terhadap tingkat keberhasilan belajar peserta didik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang juga berkaitan dengan tingkat keberhasilan proses pelaksanaan pembelajaran secara keseluruhan. Dalam pembelajaran, evaluasi mempunyai peranan yang penting, mengingat hasil evaluasi dapat digunakan untuk mengadakan berbagai usaha penyempurnaan. Evaluasi juga diartikan sebagai upaya penilaian pada seluruh aspek dalam pembelajaran. Dalam standar penilaian terdapat teknik penilaian, lingkup, proses, pengelolaan hasil, dan tindak lanjut. Selanjutnya, karakteristik belajar siswa. Menurut Bahri, dalam bukunya tahun 2011 halaman 15-16 menyebutkan beberapa perubahan tertentu yang dimasukkan ke dalam ciri-ciri belajar sebagai berikut. Yang pertama, perubahan terjadi secara sadar. Ini berarti individu yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan itu, atau sekurang-kurangnya individu merasakan telah terjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya. Misalnya, kecakapan bertambah dan kebiasaannya bertambah. Yang kedua, perubahan dalam belajar fungsional. Sebagai hasil belajar, perubahan terjadi dalam diri individu berlangsung terus-menerus dan tidak statis. Suatu perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna bagi kehidupan ataupun proses belajar berikutnya. Yang ketiga, perubahan dalam belajar yang bersifat positif akan aktif. Dalam perbuatan belajar, perubahan-perubahan itu selalu bertambah dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Yang keempat, dalam belajar, perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Perubahan yang terjadi dalam proses belajar bersifat menetap atau permanen. Ini berarti tingkah laku yang terjadi sebagai hasil belajar akan bersifat menetap. Yang kelima, perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku itu terjadi karena ada tujuan yang akan dicapai. Perubahan belajar terarah pada perubahan tingkah laku yang benar dan benar-benar disadari. Yang keenam, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Perubahan yang diperoleh individu setelah melalui suatu proses belajar meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Karakteristik belajar menurut Agung dalam bukunya tahun 2009 adalah yang pertama, belajar berbeda dengan kematangan. Yang kedua, belajar dibedakan dari perubahan fisik dan mental. Yang ketiga, ciri belajar yang hasilnya relatif menetap. Selain itu, Zuhaili dalam bukunya tahun 2013 menyebutkan tentang ciri-ciri atau karakteristik pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tujuan, yaitu untuk membentuk siswa dalam suatu perkembangan tertentu. Yang kedua, terdapat mekanisme, prosedur, langkah-langkah, metode, atau teknik yang direncanakan. Yang ketiga, fokus materi ajar, terarah, dan terlaksana dengan baik. Yang keempat, adanya aktivitas siswa merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Yang kelima, aktor guru yang cermat dan tepat. Yang keenam, terdapat pola aturan yang ditaati guru dan siswa dalam proporsi masing-masing. Yang ketujuh, limit waktu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedelapan, evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi produk. Sedangkan karakteristik siswa dibagi menjadi 8, yaitu kecerdasan, bakat, kemampuan awal, motivasi, perhatian, persepsi, retensi, dan transfer belajar.
Dari beberapa penjelasan tentang karakteristik belajar, dapat disimpulkan bahwa karakteristik belajar pada umumnya adalah bersifat menetap pada diri individu. Perubahan yang terjadi menyeluruh baik secara fisik maupun secara mental. Perubahannya selalu ke arah positif dan lebih baik, bersifat permanen, dan dapat dilakukan dengan adanya motivasi di dalam diri serta dapat terjadi seumur hidup. Ini mencerminkan bahwa karakteristik dari belajar itu sendiri adalah terjadinya perubahan yang lebih baik sebagai hasil dari kegiatan belajar. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa karakteristik dari sebuah pembelajaran dapat penulis simpulkan adanya evaluasi sebagai bahan pengukuran tingkat keberhasilan dari suatu kegiatan pembelajaran. Selanjutnya adalah tipe belajar siswa. Dilihat dari asal katanya, tipe belajar terdiri dari dua kata, tipe dan belajar. Tipe adalah sesuatu yang dibedakan menurut sifat-sifat seperti arah, minat, perhatian, dan perilaku yang menunjukkan pola-pola kelompok atau jenis-jenis. Atau tipe bisa disebut dengan model. Belajar adalah suatu proses kegiatan yang menimbulkan kelakuan baru atau merubah kelakuan lama, sehingga seseorang lebih mampu memecahkan masalah dan menyelesaikan diri terhadap situasi-situasi yang dihadapi dalam hidupnya. Dengan demikian, tipe belajar secara sederhana dapat diartikan sebagai cara atau model seorang dalam belajar. Tipe belajar yaitu suatu sifat khas yang dimiliki setiap individu yang membedakan dengan individu lain dalam proses perubahan tingkah laku sehingga seseorang memiliki kemampuan dalam hidupnya seperti kecakapan intelektual, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Para ahli, kebanyakan dari psikolog membagi tipe-tipe belajar itu ke dalam beberapa macam tipe, yaitu tipe mendengarkan atau auditif, tipe penglihatan atau visual, tipe merasakan, dan tipe motorik. Keempat tipe-tipe di atas dapat diketahui bahwa tipe mendengarkan adalah tipe seorang siswa yang hanya dapat menerima informasi dengan baik apabila ia mendengarkan secara langsung. Kemudian, tipe penglihatan adalah tipe seseorang siswa yang dalam menerima pelajaran dengan baik bila ia melihat secara langsung. Tipe merasakan adalah tipe seorang siswa yang dapat menerima informasi dengan baik bila ia melakukan sendiri secara langsung, serta tipe motorik adalah tipe yang hanya dapat menerima informasi dengan baik bila ia melakukan sendiri secara langsung. Selain itu, tipe belajar juga dapat dibagi ke dalam 6 tipe, yaitu tipe belajar visual, tipe belajar auditif, tipe belajar taktil, tipe belajar olfaktoris, tipe belajar gustatif, dan tipe belajar yang campuran atau kombinatif. Yang pertama, tipe siswa visual atau lebih mudah belajar melalui penglihatan. Tipe belajar siswa yang visual ini adalah mereka yang mengandalkan aktivitas belajarnya kepada materi pembelajaran yang dilihatnya. Jadi, yang menjadi peranan penting dalam cara belajarnya adalah mata atau penglihatan. Adapun ciri-ciri belajar visual, yang pertama, tidak mudah terganggu oleh keributan. Yang kedua, mengingat, dilihat daripada didengar. Yang ketiga, lebih suka membaca daripada dibacakan. Yang keempat, lebih suka demonstrasi daripada pidato. Yang kelima, lebih suka musik daripada seni. Yang kedua, tipe siswa yang auditif atau lebih mudah belajar melalui pendengaran. Siswa yang bertipe auditif ini mengandalkan kesuksesan belajarnya pada alat pendengarannya, yaitu telinga. Tipe auditif mudah mempelajari bahan yang disajikan dalam bentuk suara atau ceramah. Begitu guru menerangkan, ia cepat menangkap bahan pembelajaran. Di samping itu, kata dari teman atau diskusi atau suara radio, ia mudah menangkapnya. Ciri-ciri belajar auditif, yang pertama, mudah terganggu oleh keributan. Yang kedua, belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. Yang ketiga, senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Yang keempat, menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Yang kelima, lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya. Yang keenam,
mempunyai masalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan visual, seperti memotong bagian-bagian hingga sesuai satu sama lain. Yang ketiga, tipe belajar kinestetik atau motorik. Siswa yang bertipe belajar ini belajarnya melalui gerakan dan sentuhan. Ciri-ciri tipe belajar kinestetik adalah yang pertama, belajar melalui memanipulasi dan praktek. Yang kedua, menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Yang ketiga, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca. Yang keempat, merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita. Yang kelima, menyukai buku-buku dan mereka mencerminkan aksi dengan gerakan tubuh saat membaca. Yang keenam, menyukai permainan yang menyibukkan. Yang ketujuh, tidak dapat mengingat geografi, kecuali jika mereka memang pernah berada di tempat itu. Yang keempat, tipe siswa yang taktil atau lebih mudah belajar melalui perabaan. Taktil berarti perabaan atau sentuhan. Siswa yang bertipe taktil adalah siswa yang mengandalkan penyerapan hasil pendidikan atau pengajaran melalui alat peraba, yaitu tangan dan kulit atau bagian luar tubuh. Siswa yang bertipe ini dengan melalui alat perabanya, ia sangat cekatan mempraktikkan hasil pendidikan atau pengajaran yang diterimanya, seperti ia disuruh mengatur ruang ibadah, menentukan buah-buahan yang sudah busuk. Walaupun ia tidak melihatnya, dengan sentuhan tangannya, ia segera mengetahui benda yang dirabanya. Cara belajar siswa yang bertipe seperti ini adalah mempraktikkan secara langsung dengan tangannya, karena dengan sentuhan tangannya, ia dapat mengetahui benda yang dirabanya. 5. Tipe siswa yang olfaktoris atau lebih mudah belajar melalui penciuman. Siswa yang bertipe olfaktoris yaitu siswa yang mudah mengikuti pelajaran dengan menggunakan alat inderanya, yaitu alat penciuman. Adapun ada materi pembelajaran yang menggunakan penciuman seperti bau, air, atau cairan, ia sedang bereaksi disbanding dengan teman-temannya yang tidak bertipe demikian. Yang keenam, tipe siswa yang gustatif atau lebih mudah belajar melalui kemampuan mencicipi. Siswa yang bertipe gustatif atau kemampuan mencicipi adalah siswa yang dalam belajarnya mengandalkan kecakapan lidahnya. Siswa yang bertipe ini akan lebih cepat memahami apa yang dipelajarinya melalui indera kecakapannya untuk mengetahui rasa asam, manis, pahit, dan sebagainya. Cara belajar siswa yang bertipe seperti ini adalah dengan mencicipi alat inderanya yang paling berfungsi dalam belajarnya, yaitu lidahnya. Yang ketujuh, tipe belajar campuran atau kombinatif. Peserta didik yang mempunyai tipe campuran ini mengakui pelajaran dengan menggunakan inderanya lebih dari satu. Siswa seperti ini dapat mendengarkan radio sambil membaca buku. Untuk siswa yang bertipe campuran ini diperlukan keterampilan bagi seorang guru untuk memilih media atau alat peraga yang sesuai dengan materi pelajaran. Untuk siswa yang sesuai dalam penyampaian materi pelajaran yang bertipe kombinatif ini, cara belajarnya adalah bisa mengeraskan atau ia membaca dan mencoret-coret kata yang dianggap perlu karena alat inderanya berfungsi dalam belajarnya lebih dari satu. Kemudian akan membahas mengenai kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana kompetensi atau prestasi yang diciptakan tidak sesuai dengan kriteria standar yang telah ditentukan. Ada beberapa kasus kesulitan dalam belajar, yaitu yang pertama kasus kesulitan dengan latar belakang kurangnya motivasi dan minat untuk belajar. Yang kedua, kasus kesulitan yang berlatar belakang oleh sikap negatif terhadap guru, pelajaran, dan situasi belajar. Yang ketiga, kasus kesulitan dengan kebiasaan belajar yang salah. Yang keempat, kesulitan belajar karena tidak adanya keserasian antar kondisi objektif keragaman dan pribadinya dengan objektif instrumental dan lingkungannya. Kesulitan belajar akan menimbulkan suatu keadaan di mana siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya, sehingga memiliki prestasi belajar yang rendah. Siswa yang mengalami masalah dengan belajarnya ditandai dengan adanya gejala prestasi yang rendah atau di bawah rata-rata. Hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Yang ketiga, lambat dalam melakukan tugas belajar. Kemudian ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan kesulitan belajar, yaitu faktor dalam diri siswa internal dan faktor dari luar siswa atau eksternal. Faktor internal atau dalam diri siswa. Yang pertama, faktor internal
atau dalam diri siswa. Penyebab yang bersifat fisik karena sakit, kurang sehat, atau memiliki kecacatan tubuh. Penyebab yang kedua bersifat karena rohani. Integrasi, bakat, minat, motivasi, faktor kesehatan mental, tipe-tipe khusus seorang pelajar. Kemudian faktor internal. Faktor internal dibagi menjadi beberapa. Yang pertama faktor keluarga, yaitu tentang bagaimana cara mendidik anak, hubungan orang tua dengan anak. Kemudian faktor suasana di lingkungan keluarga dalam kondisi gaduh atau ramai. Selanjutnya faktor ekonomi keluarga, keadaan keluarga yang kurang mampu. Kemudian faktor sekolah, misalnya faktor guru tidak berkualitas, hubungan guru dengan murid kurang harmonis, metode mengajar yang kurang disenangi oleh siswa. Selanjutnya motivasi belajar. Kata motif diartikan sebagai daya penggerak dari dalam subjek untuk melakukan aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Motivasi ditandai dengan munculnya perasaan dan afeksi seseorang. Artinya motivasi relevan dengan persoalan-persoalan kejiwaan, afeksi, dan emosi yang dapat menentukan tingkah laku manusia. Motivasi belajar merupakan keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri maupun luar diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga siswa tidak hanya belajar namun juga menghargai, menikmati, dan mengerti benar akan hal yang akan dipelajarinya. Menurut Bropi, dalam Wahid Nur Rahman 2011, pengertian dari motivasi belajar adalah suatu kecenderungan siswa untuk melakukan kegiatan akademik yang berarti dan berguna untuk meraih hasil yang baik dari kegiatan tersebut. Motivasi belajar siswa dapat dilihat dari beberapa klasifikasi. Indikator yang dikemukakan oleh Hamzah B. Uno sebagai berikut. Yang pertama, adanya hasrat dan keinginan berhasil. Yang kedua, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Yang ketiga, adanya harapan dan cita-cita masa depan. Yang keempat, adanya penghargaan dalam belajar. Yang kelima, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. Yang terakhir, adanya lingkungan belajar yang kondusif. Interaksi pembelajaran menuntut guru untuk memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, karena mengajar bukan hanya sekedar menuangkan seperangkat pengetahuan dan materi belajar saja, namun juga untuk mendidik dan mengubah pola emosi serta sikap peserta didik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.